yang sama gitu. Misalkan Bro Sam dengerin lagu A, aku dengerin lagu A juga. Bro Sam dengerin lagu B, ternyata aku juga dengerin lagu B. Nah tiba-tiba nih Bro Sam nih tiba-tiba dengerin lagu C dan suka banget sama lagu C. Nah dari situ sistem rekomendasi bisa mengambil keputusan bahwa aku tuh bisa menyukai lagu C juga. Oh. Jadinya muncullah di beranda aku lagu C. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kebetulan ini malam, selamat malam ya. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Datadors kembali lagi dengan podcast Teknologi Sains Data Dialogs. Dengar kita berdialog. Nah, teman-teman semua, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang peran sains data dalam dunia hiburan, dalam industri hiburan. Industri hiburan tuh luas ya. Betul banget. Luas. Salah satu contohnya itu adalah dalam pembuatan sistem rekomendasi. Nah, teman-teman pasti penasaran dong apa peran sains data sejauh itu gitu untuk dunia hiburan. Sebelum kita masuk ke topik inti pembicaraannya, kita kenalkan dulu nih, perkenalan dulu. Oke. Aku sebagai host, aku Samuel dari Teknologi Sains Data 2024. Mungkin Bro bisa perkenalkan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Timothy Andreas, aku dari angkatan 2024 Teknologi Sains Data. Tuh, 2024 juga ya? 2024 Sama berarti Bro? Sama kita. Teman kita? Apa kita? Satu kelas kita. Oh, sekelas kita ya? Oh, kita sekelas ternyata. Oke. Sorry, Bro tim. Yuk, Bro Sam ya? Oke. Bro tim. Ya. Kita kan mau ngebahas nih tentang sains data kan dalam dunia hiburan, apa perannya itu seberapa besar. Mungkin teman-teman di rumah, teman-teman penonton belum tahu itu apa itu sains data. Oke. Bro tim bisa jelasin nggak? Oke. Apa itu sains data? Oke, jadi untuk pengenalan awal aku bakal kasih tahu sebenarnya tuh sains data secara garis besar itu kayak gimana. Karena pada faktanya banyak orang tuh belum tahu sebenarnya sains data tuh seperti apa sih, bidang apaan sih kayak gitu loh. Relate Relate banget kan? Iya. Oke, jadi sebenarnya sains data itu secara garis besar itu sebenarnya cabang ilmu yang berfokus pada cara pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan juga memanfaatkan data-data yang sudah kita dapat untuk menjadi sebuah informasi. Nah, dari informasi tersebut nantinya bisa dipakai buat mengambil keputusan. Oh, keren gitu ya. Nah. Keren data. Jadi ada data, kita ambil data, kita olah, terus dari data tersebut kita dapat informasi yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Betul banget, Sam. Wah, keren sih. Oke, mungkin teman-teman bisa paham lah apa yang dijelasin sama Bro Tim mengenai apa itu sains data. Nah, mungkin kita akan masuk lagi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang tadi topik utama kita, peran sains data. Oke. Teman-teman udah tahu sains data itu apa, sekarang kita masuk ke peran sains data itu sendiri dalam dunia hiburan. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Oke. Seberapa besar peran sains data gitu dalam dunia hiburan? Mungkin menurut Bro Tim seberapa besar peran sains data? Oke, kalau ditanya ya sebenarnya, seberapa besar sih peran sains data di dunia hiburan? Itu jawabannya sangat besar. Besar banget tuh. Bahkan berperan paling penting. Paling penting. Kenapa? Benar. Kenapa? Oke, jadi sebenarnya sekarang kita sedang berada di dunia digital. Benar. Di mana-mana tuh sekarang udah pakai media sosial, platform digital lainnya kayak apa sih? Kayak Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, Netflix. Banyak banget lah, nggak bisa disebutin satu-satu. Jadi aku ambil salah satu contoh ya. Jadi for example, kita lagi setiap kita dengerin lagu atau nge-like video, dengerin musik, dengerin podcast, itu semua tuh sebenarnya ngasilin sebuah data. Sebuah data. Benar. Berarti aktivitas kita, kegiatan kita tuh hasilin sebuah data. Aktivitas kita tuh sebenarnya ngasilin sebuah data. Nah, dari data-data tersebut nantinya dikumpulkan dan disusun buat menjadi sebuah sistem yang bisa tuh memahami pola kebiasaan kamu. Pola kebiasaan kita lah kayak gitu. Nah, outputnya apa? Hasilnya itu ya setiap kali kamu lagi di beranda atau lagi nge-search lagu atau mungkin film, itu semuanya tuh berdasarkan preferensi kamu. Jadi dari situlah bisa disimpulkan bahwa ada sistem yang merekomendasi konten-konten yang berdasarkan itu data-data kamu, pola kebiasaan kamu dan juga pola kebiasaan jutaan orang lainnya. Menarik. Oke, mungkin tadi aku sempat dengar Bro Tim sempat mention soal sistem rekomendasi. Yang mana itu menjadi salah satu topik penting dalam podcast kali ini, yaitu peran sains data dunia hiburan khususnya dalam pembuatan sistem rekomendasi. Mungkin teman-teman belum tahu sistem rekomendasi itu apa. Bro Tim bisa jelasin apa itu sistem rekomendasi?
Oke, sambil makan nggak apa-apa ya? Sama makan santai. Sambil makan ya. Aku boleh juga nih. Boleh, boleh. Aduh, enak. Oke. Makan. Oke, jadi sistem rekomendasi itu sebenarnya apa sih? Jadi sistem rekomendasi itu sebenarnya adalah algoritma yang menyajikan dan memilah konten yang paling relevan sama kamu dan juga jutaan pengguna orang lainnya. Nah, dalam sistem rekomendasi itu sebenarnya ada 2. Aku bahas yang pertama dulu. Oke. Yang pertama itu adalah namanya collaborative filtering. Kolaboratif filtering. Apa tuh kolaboratif Oke. filtering tuh? Collaborative filtering itu kayak misalkan nih, Bro Sam sama aku nih suka genre lagu yang sama. Suka dengan lagu yang sama. Iya. Oke. Jadi kita dengerin lagu yang sama gitu. Misalkan Bro Sam dengerin lagu A, aku dengerin lagu A juga. Bro Sam dengerin lagu B, ternyata aku juga dengerin lagu B. Lagu B. Nah, tiba-tiba nih Bro Sam nih tiba-tiba dengerin lagu C dan suka banget sama lagu C. Nah, dari situ sistem rekomendasi bisa mengambil keputusan bahwa aku tuh bisa menyukai lagu C juga. Oh. Jadinya muncullah di beranda aku lagu C. Lagu apa nih? Aku pencet. Wah, ternyata aku bisa aja suka, bisa aja enggak. Oh. Jadi sistem rekomendasi yang pertama tuh seperti itu. Jadi sistem tersebut ngelihat 2 pengguna yang berbeda. Tapi pola kebiasaannya yang sama. Oh. Seperti itu. 2 pengguna beda tapi memiliki Pola kebiasaan yang sama. Benar. Terus tiba-tiba satunya suka yang satu ke C, dia bisa nawarin C ke yang satunya lagi. Bener banget. Dari namanya kolaboratif gitu ya. Kolaboratif, iya. Kolaboratif filtering. Oke. Menarik. Selain kolaboratif filtering, ada Oke. apa lagi berarti? Yang kedua ada yang namanya content based filtering. Content based filtering. Bener, Apa tuh content bedanya based tuh filtering. sama Nah. kolaboratif? Bedanya itu sebenarnya sederhana. Yang pertama, collaborative filtering itu namanya kolaboratif, berarti kita sistemnya itu ngambil 2 dari 2 user yang berbeda. Iya, oke, make sense. Sedangkan content based filtering itu cuma ngambil pola kebiasaan kita. Pola kebiasaan kita. Ya, jadi misalkan nih Bro Sam suka dengerin lagu pop, terus suka nonton film dengan genre horor atau thriller. Nah, di situ nanti bisa dibikin keputusan oleh sistem rekomendasinya sendiri bahwa oh, ternyata nih orang suka sama film thriller gitu. Jadi dia di beranda kamu tuh nanti bisa ada tuh semuanya konten film thriller lah, gini kayak gitu. Aku baru ngerasain sih tadi. Baru ngerasain Iya, ya? baru ngerasain. Maksudnya kayak aku suka denger lagu ini, terus tiba-tiba disodorin lagu yang genrenya main mirip. Benar. Oh, itu namanya tadi Content based content based filtering. Dia ngambil berdasarkan Pola kebiasaan kita. sendiri. Kita sendiri ya. Oh, keren. Ini teman-teman di rumah juga pernah ngerasain dan ternyata ada penjelasannya gitu. Benar. Ada sistem bekerja di balik itu semua ya. Benar banget. Keren sih. Terus aku punya pertanyaan lagi bro Tim, yang mungkin sama kayak teman-teman di rumah, teman-teman yang nonton. Pertanyaan ini adalah gimana caranya sistem ini bisa ngerti sama konten-konten apa yang kita suka dan bisa menghasilkan bisa menghasilkan output tadi, kesimpulan-kesimpulan dan bisa nyaranin kita, maksudnya gimana proses dari awal sampai bisa dapat kesimpulannya itu tuh. Oke. Tadi kan Bro Tim udah ngejelasin kan, misalnya kalau dari filtering sama content based filtering tadi ya. Ya. Tapi aku penasaran sama hal-hal teknisnya gitu. Oke. Gimana caranya sampai dapat outputnya, sampai dapat hasil gitu. Oke, sebenarnya dalam pendekatan sains data, itu sebenarnya ada beberapa tahap yang sangat penting. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu ada tahap pertama. Tahap pertama yaitu namanya pengumpulan data. Ya sebelum kita ngolah datanya, kita sebenarnya harus ngumpulin data-datanya terlebih dahulu kan. Benar. Nah, data tersebut tuh kayak tadi, kayak apa? Misalkan Bro Sam nih suka dengerin lagu genre apa, terus filmnya genre apa juga. Nah, itu sebenarnya ngasilin data-data nantinya bisa diolah ke tahap selanjutnya. Apa pakai kita ngumpulin data ini ya. Bener. Yang sumbernya tuh dari kebiasaan usernya. Benar. Jadi dia tuh ngelihat pola kebiasaan kita berdasarkan perilaku juga. Tadi contohnya jam nonton Jam nonton sama durasi. durasi. Kamu berapa lama sih aktif di media sosial itu? Sebenarnya bisa dibaca juga. Jumlah konten yang kita like. Kita nonton sering nonton apa gitu. Bener. Semua itu ngasilin data. Data. Kita ngumpulin data pertama pokoknya ya. Setelah ngumpulin data bro Tim, kita ngapain bro? Datanya kita apain? Setelah kita ngumpulin data, tentunya kita harus mengolah datanya. Bukan mengolah dulu sih, sebenarnya lebih ke mensortir. Sebenarnya dari data-data tersebut yang sudah kita kumpulin, itu sebenarnya masih ada data mentah. Nah, data mentah ini bisa aja ada outliernya. Outlier itu kayak anomali teman-teman. Anomali itu. Iya, jadi itu dia kayak
tiba-tiba dari genre sini tiba-tiba jomplang banget ke genre itu. Anomali lah. Nah, Seberapa ngaruh di anomali si outlier ya? outlier ini? Oke. Sebenarnya ngaruh banget soalnya bisa mempengaruhi dari akurasi kesimpulan yang kita dapatkan. Bisa aja kesimpulannya melenceng atau misalkan bisa aja salah. Kayak gitu. Jadi kita harus kita harus sortir datanya tersebut supaya lebih bersih dan juga terstruktur. Berlebih akurat ya? Lebih akurat. Berarti iya sih, make sense sih. Emang balik lagi ke tujuan awal kita untuk menghasilkan apa tadi kesimpulan ya? Kesimpulan. Nah, Yang bisa kita pakai untuk menebak memprediksi lah ya. memprediksi apa yang Iya, disukai sama user gitu ya. Yang mana kalau ada outlier ini berarti mengganggu gitu. mengganggu banget. Berarti bisa aja kayak kalau banyak outlier jadi nggak akurat datanya. Bener. Jadi nggak akurat datanya. Jadi nggak akurat kesimpulannya gitu. Bener. Keren. Make sense bener sebenarnya sih. Oke, berarti setelah kita bersihin datanya nih, datanya udah bersih dari outlier, Nah, kita apain? setelah sebenarnya kita udah bersihin sama memproses data tersebut, kita nantinya langsung lanjut ke proses berikutnya. Apa itu prosesnya? Namanya eksplorasi dan juga analisis data. Setelah kita udah bersihin, kita langsung masuk tuh ke data tersebut yang sudah dibersihin. Nantinya dari situ kita bisa menganalisis browsem ini suka konten yang mana, konten A kah atau konten B. Nah, si browsem ini nanti bisa misalkan nonton thriller lah. Nah, sebenarnya dia suka nonton di waktu yang kapan, pagi kah, siang kah, atau malam. Nah, dari situ nantinya bisa dipakai buat ke tahap selanjutnya buat bikin model prediktif. Oke. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke ke tahap selanjutnya. Oke, langsung aja nih. Modelan tadi. Oke, benar. Setelah kita udah analisis, kita bikin namanya model. Sebenarnya model ini buat apa? Sebenarnya model ini supaya kita bisa menghasilkan namanya sistem rekomendasi. Outputnya tuh sebenarnya ini. Nah, percuma kan kalau kita udah ngolah data terus gak ada outputnya. Nah, cara kita mendapatkan output tersebut, kita harus bikin namanya model. Jadi tahap paling intinya yaitu namanya pemodelan data atau namanya model building. Nah, dari sinilah bisa dibikin algoritma yang bisa memprediksi atau mendebak konten-konten yang sering kamu tonton, berapa lama kamu durasi nontonnya gitu loh. Nah, nantinya itu bisa dibikin sistem rekomendasi kayak gitu. Dari pola-pola kebiasaan kamu juga perilaku kamu. Keren banget berarti ya. Bener. Ternyata ada proses-prosesnya berarti ya. Gak hanya begitu aja ya. Gak langsung instan kok. Yang instan cuma Indomie doang kayaknya. Indomie doang. Kayaknya. Oke bro Tim, jadi ternyata sains data tuh mempunyai peran yang sangat penting gitu ya. Bener penting banget malah. Bener. Dari penjelasan udah disampaikan sama bro Tim tadi. Terus aku nangkapnya kayak sistem rekomendasi ini sangat membantu dunia hiburan, salah satunya dalam pengalaman user gitu. Iya, dalam user experience. User experience. Jadi user tuh bisa lebih gampang menemukan selera musik yang cocok sama mereka karena dibantu sama sistem rekomendasi tadi. Bener banget. Wah itu sangat membantu sih, sangat penting sih perannya sih. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga, cuman nggak sadar ternyata itu emang ada kerjanya dulu, ada sistemnya begitu ternyata ya. Bener. Teman-teman nonton TikTok terus tiba-tiba ada FYP yang mirip sama konten yang mungkin teman-teman suka. Kayak aku kan anak PDD nih. Iya. Aku suka nge-like sama konten untuk ide-ide konten yang bisa aku buat. Nah, terus itu FYP itu pas buat tuh semua kayak muncul konten-konten yang banyak kan? Yang nyuguhin ide-ide konten gitu. Benar. Ya, konten-konten promosi lah, promosi event. Ternyata bener ya. Ada kerjanya berarti ya. Ada sistemnya berarti untuk keren. Terus kayak mungkin teman-teman nonton Netflix terus suka sama film yang genrenya komedi, itu sistem tuh bisa ngasih rekomendasi yang sama ke teman-teman tadi mengenai film komedi itu. Keren sih. Mungkin Spotify juga teman-teman suka genre pop, sistem rekomendasi ini bisa ngasih genre pop juga untuk teman-teman kita. Bisa dari experience pribadi, bisa juga dari orang lain yang mirip. Benar banget. Keren. Oke, mungkin untuk episode kali ini sampai situ dulu aja. Kita tadi udah ngebahas tentang apa itu sains data. Kita udah ngebahas tentang perannya. Ya. Besar apa enggak, ternyata besar banget. Betul. Terus sistem rekomendasi, terus cara kerja sistem rekomendasi itu kayak gimana. Menurut aku ini semoga bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman sih.
apalagi sains data ini kan belum terdengar banyak kan Bener banget. di luar sana. Iya. Dan ternyata dari pengalaman kita sehari-hari tanpa kita sadari itu ada peran sains data gitu ya. Benar. Oke, semoga teman-teman semua bisa belajar hal baru dari podcast ini, bisa terhibur. Kita tadi sambil chill-chill juga ya. Sambil chill-chill aja ya? Chill-chill aja, oke. Mungkin untuk episode kali ini sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye. Ciao.